Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gading Jamila Rizky dengan NIM 112111569. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen. Latar belakang. Dalam dunia bisnis yang penuh dengan persaingan ketat, memiliki hubungan pelanggan yang kuat dan jangka panjang adalah kunci keberhasilan. Menarik pelanggan baru memang penting, namun mempertahankan pelanggan lama dengan membangun hubungan yang kuat adalah hal yang tak kalah pentingnya. Hal ini melibatkan serangkaian tindakan dan strategi untuk menjaga loyalitas konsumen, meningkatkan retensi, dan memperkuat merek. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang bagaimana membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen. Apa itu hubungan jangka panjang? Membangun hubungan jangka panjang adalah proses memperkuat dan memelihara hubungan yang baik antara bisnis pelanggan dalam jangka waktu yang panjang. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan loyalitas pelanggan dan membangun kepercayaan yang mendalam antara kedua belah pihak. Dengan membangun hubungan yang kuat, bisnis dapat meningkatkan retensi pelanggan, meningkatkan customer lifetime value, dan membangun reputasi yang positif di pasar. Mengapa membangun hubungan pelanggan jangka panjang penting? Membangun hubungan pelanggan jangka panjang sangat penting karena memiliki beberapa manfaat, antara lain, yang pertama, peningkatan retensi pelanggan. Dengan membangun hubungan yang kuat, pelanggan akan cenderung tetap setia dan tidak beralih ke pesaing. Ini membantu bisnis mengurangi curse rate dan meningkatkan retensi pelanggan. Yang kedua, ada peningkatan revenue. Pelanggan yang setia memiliki kemungkinan lebih besar untuk melakukan pembelian ulang dan membeli produk atau layanan tambahan. Hal ini berdampak positif pada pendapatan bisnis dan customer lifetime value. Yang ketiga, ada peluang bisnis yang lebih baik. Pelanggan yang puas cenderung merekomendasikan bisnis kepada orang lain. Dengan begitu, bisnis dapat mendapatkan lebih banyak prospek dan peluang untuk menjalin hubungan pembisnis yang baru. Gak cuma itu, selanjutnya adalah tantangan dalam membangun hubungan dengan pelanggan. Yang pertama, ada persaingan yang ketat. Dengan banyaknya bisnis yang bersaing untuk mendapatkan perhatian pelanggan, sulit untuk menonjol dari yang lain. Yang kedua, ekspektasi pelanggan yang tinggi. Pelanggan saat ini memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap bisnis. Mereka mengharapkan layanan yang cepat, ramah, dan juga efisien. Yang ketiga, ada perubahan teknologi. Perubahan teknologi yang cepat dapat membuat bisnis sulit untuk mengikuti perkembangan dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Dengan tantangan tersebut, di sini saya akan menjelaskan cara membangun hubungan jangka panjang. Ada beberapa cara yang dapat diikuti untuk membangun hubungan pelanggan jangka panjang yang kuat. Yang pertama, ada dengarkan dengan aktif. Apa itu? Salah satu cara terbaik untuk membangun hubungan yang baik adalah dengan mendengarkan secara aktif kepada pelanggan. Dengarkan masalah, kebutuhan, dan harapan mereka secara teliti. Hal ini memberikan wawasan berharga terhadap bagaimana bisnis dapat memenuhi kebutuhan mereka dan memberikan solusi yang relevan. Yang kedua, ada memberikan layanan pelanggan yang luar biasa. Layanan pelanggan yang luar biasa dapat menjadi faktor utama untuk membangun hubungan jangka panjang yang kuat dengan pelanggan jangka panjang. Pastikan untuk merespon pertanyaan, keluhan, atau permintaan pelanggan dengan cepat dan dengan cara yang super ramah. Berikan solusi yang efektif dan tetap fleksibel dalam membantu pelanggan. Selanjutnya yang ketiga, ada personalisasi komunikasi. Tidak ada yang lebih menyenangkan bagi pelanggan daripada mereka merasa dihargai dan diperlukan secara personal. Cobalah untuk personalisasi komunikasi dengan pelanggan, seperti menyebutkan nama dan salam, memberikan penawaran spesial berdasarkan referensi mereka, dan mengirimkan ucapan selamat ulang tahun atau peringatan spesial lainnya. Yang keempat, yaitu ada jaga kualitas produk dan layanan. Tidak ada yang dapat menggantikan kualitas yang baik dalam produk dan layanan.
Pastikan untuk terus meningkatkan kualitas produk dan layanan yang sediakan kepada pelanggan. Dalam jangka panjang, produk dan layanan yang berkualitas akan menjaga pelanggan tetap setia dan juga puas. Yang kelima ada berikan nilai lebih. Berikan nilai kepada pelanggan dengan menawarkan konten informatif, penawaran eksklusif, atau program loyalitas yang menguntungkan. Ini akan memberikan dorongan tambahan bagi pelanggan untuk tetap berhubungan dengan bisnis Anda. Secara singkat, saya akan membagikan tips untuk membangun hubungan jangka panjang yang sukses. Yang pertama, ada jaga komunikasi terbuka. Pastikan selalu menjaga saluran komunikasi terbuka dengan pelanggan, jawab pertanyaan mereka dengan cepat, tanggapi keluhan mereka dengan serius, dan berikan informasi yang relevan secara teratur. Yang kedua, yaitu jaga janji dan juga komitmen. Penting untuk menjaga janji dan komitmen yang telah diberikan kepada pelanggan. Hal ini akan membangun kepercayaan dan menunjukkan konsistensi dan memberikan nilai kepada mereka. Yang ketiga, melakukan untuk survei kepuasan pelanggan. Survei kepuasan pelanggan bisa menjadi alat yang berguna untuk mengevaluasi tingkat kepuasan pelanggan dan mendapat masukan yang berharga. Gunakan hasil survei ini untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan memenuhi kebutuhan mereka dengan lebih baik. Yang keempat, menjalin hubungan melalui media sosial. Memanfaatkan potensi media sosial untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan pelanggan secara langsung. Atasikan pertanyaan, tanggapi komentar, dan berikan dukungan melalui platform sosial media seperti Facebook, Twitter, atau Instagram, bahkan TikTok. Berikutnya ada tips membangun hubungan pelanggan jangka panjang yang sukses. Yang pertama ada jaga komunikasi terbuka. Pastikan selalu menjaga saluran komunikasi terbuka dengan pelanggan. Jawab pertanyaan dengan cepat, tanggapi keluhan mereka dengan serius, dan berikan informasi yang relevan secara teratur. Yang kedua, jaga janji dan juga komitmen. Penting untuk selalu menjaga janji dan komitmen yang diberikan kepada pelanggan. Hal ini membangun kepercayaan dan menunjukkan konsistensi dalam memberikan nilai kepada mereka. Yang ketiga yaitu melakukan survei kepuasan pelanggan. Survei kepuasan pelanggan bisa menjadi alat yang berguna untuk mengevaluasi tingkat kepuasan pelanggan dan mendapatkan masukan yang berharga. Gunakan hasil survei ini untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan memenuhi kebutuhan mereka dengan lebih baik. Selanjutnya yaitu jalin hubungan melalui media sosial. Manfaatkan potensi media sosial untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan pelanggan secara langsung. Atasikan pertanyaan, tanggapi komentar, dan berikan dukungan melalui platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, atau bahkan TikTok. Yang terakhir yaitu berikan pelatihan dan pengetahuan. Membantu pelanggan dalam menggunakan produk atau layanan yang benar adalah cara yang baik untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Berikan pelatihan dan pengetahuan yang diperlukan agar pelanggan dapat memanfaatkan produk layanan secara optimal. Selanjutnya yaitu membangun hubungan dengan pelanggan melalui program loyalitas. Program loyalitas adalah strategi pemasaran yang digunakan untuk membangun jangka panjang dengan pelanggan. Program ini memberikan insentif kepada pelanggan untuk melakukan pembelian berulang atau menggunakan layanan secara terus-menerus dengan memberikan penghargaan kepada pelanggan atas kesetiaan mereka. Program loyalitas dapat membantu bisnis meningkatkan penjualan, retensi pelanggan, dan kepuasan pelanggan. Yang terakhir yaitu kelola program dengan hati-hati. Program loyalitas yang tidak dikelola dengan hati-hati dapat menjadi beban bagi bisnis. Pastikan memiliki sistem yang tepat untuk melacak partisipasi dengan pelanggan dan mendistribusikan hadiah. Salah satu tantangan terbesar dalam membangun hubungan dengan pelanggan di era digital adalah semakin banyaknya pilihan yang tersedia bagi pelanggan. Dengan mudahnya akses informasi dan produk dari berbagai sumber, pelanggan menjadi lebih kritis dan selektif dalam memilih merek dan produk yang akan mereka gunakan. Hal ini membuat bisnis perlu bekerja lebih keras untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Selanjutnya adalah tips mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang membangun hubungan dengan pelanggan di era digital. Yang pertama, gunakan teknologi digital untuk mengumpulkan data tentang pelanggan dan gunakan data tersebut untuk memahami kebutuhan serta keinginan pelanggan dengan lebih baik.
Yang kedua, gunakan teknologi digital untuk membangun komunitas pelanggan dan melibatkan pelanggan dalam proses komunitas tersebut. Berikan layanan yang cepat, responsif, dan personal kepada pelanggan. Yang ketiga adalah berkomunikasi dengan pelanggan secara transparan dan juga jujur. Yang terakhir, gunakan teknologi digital untuk memberikan pengalaman pelanggan yang positif dan personal. Kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan adalah, secara keseluruhan, membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen bukanlah sekedar tugas, tetapi suatu investasi yang membutuhkan dedikasi dan strategi yang tepat. Dengan memprioritaskan kepuasan dan kepercayaan konsumen, bisnis dapat membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan dan kesuksesan jangka panjang.